kita harus mendukung Prabowo Gibran sampai selesai masa tugasnya. Ada nggak videonya tuh? Sabar dulu aja. Kalau kita mau buka, kita buka. Sabar dulu. Kalau aja, nggak ada videonya, kita kalau bisa mengatakan sabar dulu, saya selesaikan dulu. sekarang itu hoax. Kalau Ray kan bicara selalu begitu. Karena ingin menggoreng-goreng fakta Bukan sebenarnya. menggoreng. Iya, tapi kita kan Anda bisa mempelajari katakan, Anda diam dulu. apa isi Saya yang ada di menjelaskan. dalam video itu. Mungkin video itu agak panjang, mungkin ya kita nggak tahu. Makanya sayangnya orang projonya nggak ada. Tapi kenapa potongan itu yang menyebar kepada publik? Nah, menurut Anda ada maksudnya apa, Bung Ray? Nah, kalau menurut saya sih ini bukannya sekedar bla bla bla. Ini semacam deklarasi, ya, tidak kita sebutlah pra-deklarasi bahwa Pak Prabowo sudah mengatakan siap jika harus berpisah dengan Pak Jokowi menyatakan siap jika harus berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang. Dan punya amunisi yang cukup untuk itu? Oh, punya. Karena mereka punya amunisi itulah mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi, meskipun masih soft deklarasi gitulah ya kan, deklarasi ringan terhadap kekuasaan dalam hal ini Pak Prabowo, bahwa kami ini siap juga berpisah dengan Pak Prabowo. Karena sebelum-sebelumnya kesankan pihak Pak Jokowi lah yang terus-menerus menginginkan supaya Pak Prabowo menggandeng Gibran. Tapi dengan beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin muncul semacam kepercayaan diri di lingkaran kelompoknya Pak Jokowi, bahwa kalaupun misalnya Pak Prabowo pada akhirnya meninggalkan Gibran, kami juga udah siap jalan sendiri. Nah, ini semacam soft declaration itu maksud saya gitu. Dari mana kepercayaan diri itu muncul? Pertama, tentu dari 3 survei, 2 survei yang sudah dibuka secara ini, 1 survei yang keluar nggak diakui datangnya dari siapa, tapi nggak dibantah isinya, yang menyatakan tingkat popularitas dan kepuasan kepada Pak Prabowo turun. Bahkan di survei terakhir itu sudah di bawah 50%. Artinya ada potensi bahwa Pak Prabowo kalau tidak cepat-cepat bakal ditinggal di 2029. Nah, sebelum itu terjadi, ya saya kira bukan hanya projo atau bukan hanya ya tentu dalam ini projo, dalam landscape yang besarnya adalah politik Pak Jokowi gitu, akan menyiapkan plan B-nya. Plan B-nya itu ada 3. Plan B-nya itu misalnya bersama dengan Pak Prabowo tetapi bertukar posisi, dan atau tidak lagi bersama dengan Pak Prabowo. Itu pertama. Yang kedua, saya kira sampai juga di tangan dan di pikiran setidaknya Bung Ari gitu ya, Budi Ari dalam hal ini, yang menyebut bahwa situasi yang seperti sekarang ini memang punya potensi membuat pemerintahan ini tidak akan sampai 2029 yang akan datang itu. Nah, oleh karena itulah kemudian ya, diperbincangkan kalau terjadi gimana gitu. Kalau disebut ini hanya pendapat pribadi, saya kurang yakin. Karena kalau kita cek kembali tuh pernyataan Budi Ari yang sepotong itu, jangan kita dibilang bukan begitu, cuma itu videonya, kalau enggak ya keluarkan semua, kan kira-kira gitu. Biar kita cek sama-sama gitu ya. Oke, sebentar Bung Ray. Kalau itu saya juga minta tanggapan dulu dari Bung Andi. Tunggu dulu, karena ini terpotong kan. Oke. Apakah ini pertanyaannya, apakah Budi Ari, ini pendapat Budi Ari kira-kira gitu? Saya nggak terlalu yakin. Kenapa? Karena di dalam pernyataan itu juga Budi Ari mengatakan, saya udah sampaikan ini sebelumnya kepada Pak Jokowi. Nah, pernyataan ini yang kita nggak tahu. Apakah Pak Jokowi sadar bahwa kalimat ini akan rentan, sehingga ketika Budi Ari menyampaikan itu dia nggak nyolek Budi Ari, misalnya gitu ya? Atau sesungguhnya sama-sama udah sebarkan aja. Nah, ini yang kita nggak tahu. Di sinilah perlunya perwakilan projo hadir untuk menyampaikan kepada kita. Kalau disebut bukan begitu, nah kita akan minta potongan video utuhnya mana, biar sama-sama kita pelajari gitu. Oke, dan untuk informasi kami juga sudah menghubungi perwakilan dari Projo, tapi belum ada yang bisa bergabung bersama kami, Bung Ray. Nah, saya mau nanya ke Bung Andi nih, udah ketawa-ketawa juga dia udah senyum-senyum. Iya. Emangnya kan Pak Jokowi memang dikenal sebagai orang yang kenal banget sama data, selalu berbekal sama data. Emang itu juga jadi bahan soft launch juga jangan-jangan? Enggak, jadi kalau apa yang dikatakan Bang Ray, tebak-tebak buah manggis. Karena saya hadir di sana, David juga hadir di sana.
gitu. Oke. Itu potongan yang memang dibuat. Tapi menurut saya, ya itu pihak Projo memang benar harus menjawab. Tapi secara keseluruhan, pada saat itu bukan sesuatu yang memang spesifik. Membicarakan apa? Ini ada temu kangen. Memang setiap 3 bulan sekali, kita ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Bung Dari dulu. Andi, supaya jelas bahwa ini bukan tebak-tebak manggis, mana panjang videonya? Ya tunggu dulu, saya belum Keluarkan di selesai. sini supaya Saya kita nggak potong sama-sama loh, saya nggak potong. mempelajarinya. Tunggu, saya selesai dulu. Kalau Oke. Anda nggak keluarkan, nah Kebiasaannya kata dari Bung netizen Rey, sekarang saya nggak ada video menjelaskan itu hoax. Kenapa tidak tebak-tebak Bang Manggis? Karena saya pelaku, saya hadir di sana. Nah, berarti lengkapnya Dan Kalau Pak Jokowi tidak hadir di ada sana. videonya, Bagaimana situasi kita di bisa sana? menyatakan Kami itu paham. hoax. Apa yang dilakukan itu sudah dijelaskan oleh Budi Ari bahwa itu adalah kesalahan dia dan dia sudah minta maaf. Coba lihat gestur Pak Jokowi. Ya, kalau kita lihat di video itu Pak Jokowi diam. Ya, menunduk. Kita harus membaca itu. Apakah Pak Jokowi senang dengan perkataan itu? Tidak senang untuk perkataan itu. Setelah itu, Pak Jokowi berbicara kepada kita semua. Tidak menyinggung hal itu. Malah mengatakan, kita harus mendukung Prabowo Gibran sampai selesai masa tugasnya. Ada nggak videonya tuh? Sabar dulu aja. Ya, Kalau ada kita mau nggak buka, kita videonya buka. tuh? Sabar dulu. Kalau aja nggak untuk ada bicara itu. videonya, kita Kalau bisa mengatakan sabar dulu, saya anak selesaikan netizen dulu. sekarang itu hoax. Kalau Ray kan bicara selalu begitu. Karena ingin menggoreng-goreng fakta Bukan sebenarnya. menggoreng. Iya, tapi kan Kita Anda bisa katakan, mempelajari Anda diam dulu. apa isi Saya yang ada di menjelaskan. dalam video itu. Oh, saya Di video itu menjelaskan. begitu. Oke. Nah, cuman kalau Jadi Anda sini, mengatakan, nah sekarang kalau mendengarkan siapa dia, yang saya bisa bahas- memastikan Oke, bahwa Bung Rey. cerita Anda ini benar? Saya Siapa selesaikan yang dulu. bisa memastikan bahwa cerita Anda ini Ya, benar? pasti Oke, Bung Rey Anda sebentar. tidak akan bicara masalah Kalau itu. gitu langsung jelasin Siapa aja yang poinnya. bisa Jadi dengar Bung Andi. Bicara tentang itu, apa yang dikatakan, apa yang diduga oleh Ray itu adalah bohong besar. Bukan omongan Pak Jokowi berarti ya? Bukan dari Pak Jokowi, itu adalah dari Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo. Dan ingat, di situ ada 40 orang, 40 organ Ketua Umum. 60 ya. Ya kan, di sini ada Cipayung, di sini ada militan Gibran. Semua hadir di sana. Di semua diberikan kesempatan kalau ada yang mau berbicara. Oke. Nah, Budi Ari melakukan itu adalah bicara dia. Karena Pak Jokowi tidak memberhentikan atau mengapa, tapi dirangkum oleh dia, oleh beliau, semuanya pertanyaan-pertanyaan itu. Yang intinya, saya katakan, Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran sampai selesai masa tugasnya. Firm ya? Tidak boleh di framing-framing lagi, dan dia katakan ada pecah Oke. kongsi. Itu tidak ada, karena beliau sangat menghormati Pak Prabowo, dan Pak Prabowo adalah bestie dari beliau. Oke.